Eh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang besaran fisika, ya. Secara garis besar, besaran dalam fisika dibagi atas dua golongan. Yang pertama ada namanya besaran pokok, ya. Besaran pokok. Kemudian yang kedua adalah besaran turunan. Kedua besaran ini yang akan menjadi pembahasan kita kali ini, ya. Kita akan fokus dulu di besaran pokok, saya akan hapus untuk besaran turunan. Baik, kita akan fokus di besaran pokok, ya. Perlu kalian ketahui bahwa besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan besaran-besaran yang lain. Satuan pada besaran pokok disebut dengan satuan pokok, ya. Satuan pokok. Satuan pokok atau juga bisa disebut dengan satuan dasar, ya. Bisa disebut dengan satuan dasar juga. Di bidang fisika dikenal ada tujuh besaran pokok. Nah, ketujuh besaran pokok ini harus betul-betul kita ingat sehingga kita bisa membedakan mana besaran pokok dan mana besaran turunannya nanti. Baik, kita akan langsung saja, ya, menuju pembahasan ketujuh besaran pokok tersebut. Silahkan diperhatikan. Ya, di sini ada 7 besaran pokok, ya. Ketujuh besaran pokok itu yang pertama ada panjang, ya. Ada panjang, kemudian yang kedua ada massa, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada arus listrik, kemudian yang kelima ada suhu, yang keenam ada jumlah zat, kemudian intensitas cahaya. Nah, ketujuh besaran pokok ini tentunya harus dipahami, ya, harus dipahami. Baik, kita akan fokus ke satuan dasarnya. Besaran panjang ini ya. Panjang ini satuan dasarnya adalah meter. Kemudian massa kilogram, waktu second, kemudian arus listrik ampere, suhu Kelvin, kemudian jumlah zat mol, kemudian intensitas cahaya adalah kandela. Nah, yang perlu kalian ketahui juga dan perlu diingat adalah dimensinya, ya. Simbol-simbolnya tentu juga perlu. Namun kita langsung ke dimensinya. Panjang itu dimensinya adalah L, ya. Ingat, L huruf besar itu yang membedakan dia dengan simbol nantinya atau satuan. Jadi panjang itu dimensinya adalah L, kemudian massa itu adalah dimensinya M, kemudian waktu itu dimensinya T, arus listrik itu dimensinya I, suhu itu dimensinya theta, kemudian jumlah zat itu suhunya N, kemudian intensitas cahaya dimensinya J. Nah, juga perlu kita ketahui ini panjang ini alatnya apa untuk mengukurnya, ya. Tentu juga kita harus tahu tentunya, ya. Panjang ini biasa alat yang digunakan untuk mengukur panjang adalah ada apa ya kira-kira menurut kalian? Oh iya, betul, ada mistar, ada jangka sorong. Ya, ada mistar, ada jangka sorong, kemudian ada apa lagi? Ada mikrometer skrup. Nah, kemudian kalau massa itu alat ukurnya apa kira-kira menurut kalian dulu? Ya, ayo, sebelum saya jawab, menurut kalian alat ukurnya adalah neraca, ya. Alat ukurnya neraca. Ya, ini alat ukur massa. Kemudian waktu, kira-kira menurut kalian apa alat ukur waktu ini? Alat ukur waktu itu adalah apa? Ayo. Ya, betul, stopwatch, ya. Ada stopwatch, ya. Ya. Ada stopwatch. Kemudian arus listrik. Kita lanjut ke arus listrik, ya. Arus listrik ini alat ukurnya apa kira-kira menurut kalian? Ya, arus listrik ini tentunya sudah dikenal. Alat ukurnya adalah amperemeter.
Kemudian arus listrik sudah ya. Kemudian suhu Kelvin. Kelvin itu alat ukurnya apa? Ya, suhu itu alat ukurnya adalah termometer, betul. Termometer ya, ini alat ukurnya. Ya, kemudian selanjutnya adalah jumlah zat ya. Jumlah zat. Kira-kira apa alat ukur jumlah zat ini? Nah, untuk jumlah zat ya, dia tidak memiliki alat ukur. Dia tidak memiliki alat ukur. Kenapa dia tidak memiliki alat ukur? Karena untuk mengukurnya dia ini seperti elektron-elektron yang diukur, ini molekul-molekul. Untuk mengukur itu kita harus mengukur besar masanya dulu gitu, besaran massa dulu. Jadi dia tidak memiliki alat ukur untuk saat ini yang saya ketahui. Kemudian intensitas cahaya. Intensitas cahaya ya untuk mengukur cahaya tentunya ya. Kira-kira menurut kalian apa ya alat ukurnya? Ya betul, alat ukurnya tentu intensitas cahaya namanya ya, intensitas cahaya atau light meter ya, alat ukurnya light meter. Nah, itu mungkin yang perlu kalian pahami tentang besaran pokok ya. Kemudian kita lanjutkan ke besaran turunan. Untuk besaran turunan ya, untuk besaran turunan, untuk memahaminya tentu kalau kalian sudah paham besaran pokok ini, selain besaran pokok ini itu disebut dengan besaran turunan ya. Sekali lagi, selain besaran ketujuh besaran pokok ini adalah disebut dengan besaran turunan. Ya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok ya, diturunkan dari besaran pokok. Ya, demikian ya pembahasan kita tentang besaran dalam ilmu fisika.